Dalam survei topografi, salah satu hal penting yang wajib dipahami adalah elevasi, yaitu ketinggian suatu titik dari permukaan referensi tertentu, misalnya dari permukaan laut. Elevasi ini biasanya disajikan dalam bentuk model digital, dan disinilah kita kenal yang namanya DEM. Awal mula perbedaannya, yaitu dari mana data elevasi didapat. Saat kita menggunakan sensor seperti kamera udara atau satelit, yang ditangkap itu adalah pantulan cahaya matahari dari berbagai medium di permukaan bumi, baik dari atap rumah, pepohonan, batuan, bahkan permukaan tanah langsung. Karena setiap objek punya ketinggian yang berbeda, maka hasil dari data elevasi juga bisa berbeda tergantung dari apa yang dipantulkan. DEM terbagi menjadi dua macam, yaitu DSM dan DTM. Dan inilah yang membedakan antara DSM dan DTM. DSM atau Digital Surface Model adalah model ketinggian yang mencakup semua objek di atas permukaan tanah, mulai dari bangunan, pepohonan, hingga kabel listrik. Semuanya terekam dalam model ini. Bayangin kamu ambil foto udara dan lihat tampilan bumi dari atas, lengkap dengan semua objek yang menonjol. Nah, itu adalah DSM. Kegunaan DSM antara lain dalam perencanaan kota dan arsitektur digunakan untuk menilai kepadatan dan pola tutupan lahan. Kemudian dalam penerbangan digunakan untuk menentukan penghalang dari zona pendaratan atau approach zone pesawat. Dalam analisis obstruksi sinyal digunakan untuk perencanaan jaringan komunikasi. Selanjutnya, DTM atau Digital Terrain Model adalah model elevasi yang menggambarkan permukaan tanah yang halus tanpa objek-objek permukaan seperti pepohonan atau bangunan. Jadi, DTM lebih cocok kalau kamu mau tahu kontur asli dari permukaan bumi tanpa gangguan visual dari objek di atasnya. Pemodelan DTM digunakan untuk hidrologi, menentukan arah aliran air, akumulasi air, dan batas das atau daerah aliran sungai. Kemudian, dalam analisis tanah dan geologi digunakan untuk mendeteksi potensi longsor, lereng curam, dan kestabilan lereng. Dan untuk pemetaan jenis tanah berdasarkan pola elevasi dan kondisi geologis. Beberapa teknologi umum yang digunakan untuk membuat DEM yaitu yang pertama LIDAR, menggunakan waktu tempuh cahaya yang dipantulkan dari tanah kembali ke sensor. Kemudian fotogrametri, menggunakan dua atau lebih citra dari sudut berbeda untuk mendapatkan data ketinggian secara stereoskopik. Kemudian satelit radar atau SAR, misalnya dari misi SRTM atau Shuttle Radar Topography Mission, menggunakan dua antena radar untuk menangkap perbedaan elevasi. Dengan semakin berkembangnya teknologi software dan digital, sekarang proses pembuatan DEM juga makin gampang dan murah. Kalau dulu cuma bisa pakai LIDAR, sekarang bahkan dengan foto udara dan software khusus, kamu bisa bikin DEM dengan akurasi tinggi. Data elevasi ini penting banget dalam analisis spasial, entah itu buat pemetaan, perencanaan wilayah, mitigasi bencana, sampai keperluan pertahanan militer sekalipun. Udah pernah pakai salah satu dari ketiganya belum? Ceritain pengalamanmu di kolom komentar ya. Konten kayak gini bikin kamu penasaran? Yuk ikuti terus bahasan seputar citra satelit, geospasial, dan fakta-fakta menarik lainnya. Jangan lupa follow biar nggak ketinggalan. Klik www.indonesiageospasial.com.